akan terus menyembah-Mu dalam keadaan apapun kami hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Ini pujian. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tidak ada satu manusia yang peduli atas hidupku selain-Mu. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan hidup. Mari yang butuh berpegang tangan oleh Tuhan, angkat tanganmu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Tuhan yang baik, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh lihat kiri kananmu, apa dia sudah bersuka cita pagi ini? Hari ini kita sudah pakai merah-merah, siap merayakan kongsi bacai. Berkat Tuhan bukan buat orang, berkat Tuhan ada buat setiap anak-anak Tuhan. Amin. Musik. Beranilah anak cucu kita di mana-mana.
Suaranya mana? Haleluya. Kalian, kita semuanya juga. Puji Tuhan, lebih lagi dalam Tuhan. Dia Tuhan yang akan terus mengangkat kita. Haleluya. Segala pujian kami, kami menarik untuk Kau. Tuhan membuat jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia menegakkan
saat ini kita akan berdoa buat anak-anak Awesome Kids. Silakan maju adik-adik. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang semakin hari semakin sehat bertumbuh dalam Engkau. Kami mau mempercayakan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, dan secara khusus pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu di lantai atas. Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar. Dalam nama Yesus, berikan hikmat, marifat dari surga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang dimengerti oleh anak-anak kami. Dan pujilah Engkau Tuhan, dan kami terus berdoa untuk kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Dan pujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Selamat mengikuti ibadah Awesome Kids. Kiranya anak-anak ini menjadi anak-anak kebanggaan dan kecintaannya Tuhan, dan semakin hari mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saat ini kita akan mengikuti warta gereja kita selama 1 minggu ke depan. Warta Gereja 26 Januari 2024. Kami ucapkan Shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bersama-sama gereja ini, GBI Pulau Gading Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, selamat datang Ibu, Bapak, Saudari. Gereja ini adalah gereja keluarga kita, di mana tempat kita saling bertumbuh, saling menguatkan, kita saling membangun. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, gereja ini pintunya terbuka sangat lebar untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu dan keluarga di tempat ini. Selanjutnya, doa rantai hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari pada pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang masih rindu atau tergerak hatinya untuk melakukan perluasan wilayah SDK atau surga di keluargaku, dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan kita kembali ketemu dalam ibadah raya Minggu 2 Februari. Ibadah kita disertai dengan ibadah perjamuan kudus, dan ibadah ini berlangsung pada sesi 1 jam 8 hingga jam 10 pagi, dan ada di sesi 2 jam 11 hingga jam 13 atau jam 1 siang. Dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah Awesome Kids di jam 8.30 hingga jam 9.30, dan ada ibadah muda-mudi atau ibadah youth. Selanjutnya, kami terus melakukan pelayanan diakonia. Walaupun mungkin tidak terdokumentasi, tapi pelayanan diakonia ini terus memberkati orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada ladang-ladang yang siap ditaburi dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan lewat tangan-tangan kasih dari Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh sebab itu, mari dukung pelayanan diakonia gereja kita. Ada barang-barang yang diperlukan boleh di capture di layar, dan jika Bapak Ibu ingin menabur berupa uang tunai boleh ke rekening diakonia gereja kita, dan akan
pelayanan diakonnya ini akan langsung dikerjakan, atau langsung Bapak Gembala kita yang akan langsung menyalurkan kemana Tuhan taruh beliau untuk menebar atau menaruh berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan titipkan. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, kunjungan, konseling, dapat menghubungi para hamba-hamba Tuhan gereja kita atau pengerja gereja kita, atau boleh menghubungi nomor telepon gereja kita di 081196221016, dan ada hamba-hamba Tuhan dan para pengerja yang akan melayani Bapak Ibu saudara-saudari semuanya dengan kasih Tuhan. Dan pengumuman tambahan, ibadah WBK akan berlangsung di bulan Februari, minggu kedua, tanggal 8. Jadi mari Bapak Ibu boleh menghimbau kepada saudari-saudari kita, ibu-ibu, para istri, para wanita-wanitanya Tuhan, untuk kembali kita beribadah di momen spesial, momen Valentine's, kita bersama-sama menggunakan dress code warna pink. Karena cewek itu identik dengan pink, jadi bapak-bapak kalau mau mengantar istrinya, kalau nggak pakai pink, ganti dulu, ya. Enggak, bapak juga boleh mengantarkan istrinya, dukung support mereka agar mereka mau datang. Kalau nggak diantar, biasanya ibu-ibu suka bikin malas sama bapak-bapak. Jadi harus dicas ibunya supaya sama-sama saling menguatkan, menikmati firman Tuhan, untuk setiap wanita-wanitanya Tuhan menjadi tiang doa yang kuat buat keluarga-keluarga kita. Puji Tuhan, sekian warta jemaat minggu ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Kami terus merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau berhenti di sini. Kami mau setiap jasmani kami terisi oleh kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kerohanian kami Tuhan, dapat memberikan kami kemampuan untuk melewati hari-hari kami. Apapun yang Tuhan mau sampaikan, mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu lewat hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami percaya kepadamu. Hati kami percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan-jalan yang baik dalam hidup kami, kami tetap percaya bahwa firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Mari umat Tuhan, sejumlah kita semua yang langit berdiri, nikmati kebenaran firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Haleluya. Mohon kekuatan Elohim ada di tempat ini. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh kami. Laut kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nah, biasanya kalau setelah Imlek, setelah itu ada namanya itu ziarah kubur. Betul? Betul? Nah, termasuk hari-hari raya tertentu banyak saya itu ziarah kubur. Nah, hari ini kita akan bahas tentang orang mati. Nah, apa saudara? Nah, cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul? Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ke 31. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20 udah baca? Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malam anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan, dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Tetapi Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ada yang namanya Lazarus dan orang kaya. Nah, Lazarus ini mati kelaparan karena dia bukan orang Manado. Coba itu orang Manado, ceritanya lain. Anjing-anjing menjilat boroknya, besok jadi rica-rica, betul? Tidak akan mati kelaparan. Nah, karena dia bukan orang Manado, matilah dia. Dan dibawa ke satu tempat yang namanya pangkuan A. Nah, demikian juga orang kaya itu. Nah, orang kaya itu dibawa kemana? Ke dunia orang. Ini disebut dunia bawah. Dan merasakan namanya penderitaan kesengsaraan. Ingat, penderitaan adalah kesengsaraan. Dan berkata apa? Supaya Lazarus mencelupkan jarinya, hanya Pak, setetes air saja. Tapi Abraham berkata apa? Tidak bisa, karena ada namanya jurang yang tak tersel. Ada jurang pemisah. Nah, ini ada jurang adalah pemisah, jurang yang tidak terseberangi.
Saudara, kenapa ada namanya pemanggilan arwah? Kenapa ada namanya doa di kuburan? Kan banyak, saudara. Nah, ada doa di kuburan. Ada juga, sekalipun itu bukan saudaranya, dia meminta doa dan minta berkah di kuburan. Dan itu sampai sekarang masih ada. Terutama waktu kampanye pilpres atau pilkada. Betul? Kuburan laku keras itu. Betul? 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 Kita tuh tidak. Yang dianggap orang sakti, orang hebat, kalau didatangi tidak. Pertama, ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Apa, saudara? Ada kehidupan setelah apa? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Kedua, dipercaya roh orang mati tahu masa lalu dan masa depan. Maka disebut namanya roh peramal. Makanya zamannya togel, buntut, nomor judi. Nah, yang nggak mimpi dipaksa mimpi, orang gila ditanya. Betul? 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 Yang ketawa-ketawa pelaku gitu. Nah, karena dipercaya roh orang mati tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Ketiga, dipercaya roh orang yang sudah meninggal itu memiliki kekuatan supranatural. Apa, saudara? Nah, kekuatan gaib. Arti gaib adalah misteri, rahasia. Dipercaya awal sudah mati memiliki kemampuan apa? Supranatural. Dan yang keempat, ini yang sangat penting. Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal yang dianggap sakti atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia dengan dewa dan manusia. Makanya ada orang tertentu, pejabat tertentu, doa di kuburan. Orang yang dianggap sakti atau atau orang tua, atau raja atau pangeran, supaya doa-doanya ini disampaikan kepada Yang Maha Kuasa dan sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? Nah, ini kelima yang lebih parah lagi kan. Dipercaya Allah orang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Nah, ini yang kelima. Nah, 5 dasar kenapa ada namanya pemanggilan arwah. Nah, kan ada juga sampai di foto kakeknya. Ini padahalnya cucunya itu mahasiswa. Kek, cucu minta pandai ya, kek. Gimana ngasih pandai mau kakeknya SD nggak lulus? Kan sering kayak gitu, betul? Betul? Jadi gini, dan setiap orang yang mimpi ketemu orang yang sudah mati, suaranya sama dan persis. Nah, sekarang akan saya jelaskan supaya sudah paham. Nah, saya minta untuk contoh. Ini aja. Wah, saya terhibur sesama orang pendek. Namanya siapa? Ramli. Nah, sebelum dia sebesar ini, pasti dia pernah menjadi seorang bayi. Betul? Ini bayi gede ya. Waktu dia lahir, di dalam kepercayaan Jawa atau kepercayaan kebatinan, dipercaya bahwa manusia punya saudara kembar. Sehingga pada waktu bayi itu lahir, maka disimpanlah tali pusarnya di satu tempat, dikasih sesajen, dikasih lampu penerang. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul?
langsung di sini ada setan. Nah, kenapa ada setan? Ingat, Alkitab berkata bahwa iblis ada di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Betul? Udah tahu bahwa jumlah setan lebih banyak daripada jumlah manusia. Ingat itu. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setannya ya. Ini setannya. Nah, sini. Ini yang pas untungnya, ini malaikatnya. Haleluya. Haleluya. Kenapa ini ada malaikat? Orang tua dia orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Jelas? Maka ada namanya pertempuran gelap dan terang. Nah, waktu usia 1 tahun, roh ini membentuk dirinya sama dengan ini 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk dirinya 17 tahun. Dan malaikat tidak berubah bentuk. Nah, pada waktu usia 18 tahun, dia murtad menyangkal Tuhan. Ini bertapa. Malaikat pulang ke surga. Nah, dia bertapa. Makanya dalam tahap ilmu dasar, ilmu kebatinan, apa yang disebut Rogo Sukmo, tahap pertama adalah melihat dirinya sendiri. Apa saudara? Langsung ini akan ketemu ini roh yang ada dia sejak lama, yang wujudnya sama dengan dia. Nah, inilah yang disebut saudara kembar. Ingat, manusia tidak ada saudara kembarnya. Roh itu, ini roh setan yang ada sejak lama. Nah, roh ini pula yang pertama kali masuk. Ini, sini, untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Maka disebut roh penghubung, roh perantara. Makanya orang Rogo Sukmo, kalau waktu rohnya keluar harus ada tali batin di sini. Kalau dipindah badannya gini, ini rohnya dia tidak bisa balik, mati. Makanya orang roh, kenapa? Ini yang supaya rohnya itu tidak terputus dari sini. Nanti kan? Kalau ini sampai putus, selesai. Mana orang Rogo Sukmo kalau dia lakukan, dia minggir ke tempat yang tersembunyi, kan? Supaya badannya tidak dipindah. Jelas? Jelas? Nah, saat usia 70 tahun gitu. Sakit mengguk, pernapasan, kena corona, mati. Sekarang gini, karena tidak dalam Tuhan, langsung rohnya, arwahnya ke dunia bawah, dunia orang, untuk menunggu apa? Hari penghakiman. Tetapi di kuburannya ada ini, yang rohnya sama dengan dia, wujudnya sama dengan dia, tahu segala tentang dia. Kenapa? Ingat, roh ini mendampingi sejak lama, dan roh ini pula yang mendatangi anak cucu keluarganya. Masih paham di sini? Ngerti? Jadi kalau saudara ketemu kakek nenek saudara yang sudah mati, itu bukan arwah mereka. Jelas? Jelas? Ada orang mati kecelakaan, rohnya jadi setan. Itu salah. Itu roh setan yang menyamar. Paham di sini? Ngerti saudara? Makanya kalau seseorang mempelajari ilmu Rogo Sukmo, mati dalam hidup, hidup di dalam mati.
Pertama kali dia lihat adalah alam gaib. Itu kayak awan gelap. Nah, awan gelap itu disitulah akan melihat roh-roh orang mati zaman dahulu, raja-raja, pangeran zaman dulu. Tapi disebut namanya alam tipuan. Apa saudara? Alam apa? Alam tipuan. Nah, makanya ada orang melihat roh presiden ini, roh Gajah Mada, roh empu siapa. Nah, itu ada di awan gelap ini, yang namanya alam tipuan. Jelas? Jelas? Nah, baru setelah itu masuk satu tingkat lagi, namanya alam gaib yang sebenarnya. Itu kayak lautan kaca, akan melihat seluruh dunia. Ingat, Pak, di Alkitab ada enggak? Ada. Waktu Yesus dicobai yang ketiga kali. Masih ingat? Kalau iblis menunjukkan seluruh kerajaannya. Ingat, Yesus ada di satu tempat yang menunjukkan kerajaan iblis. Itu iblis loh, betul? 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 Yesus ada di satu tempat. Iblis tunjukkan seluruh kerajaannya. Nah, itulah alam gaib sebenarnya. Lautan kaca. Kalau kau menyembahku, berikan. Betul? Itu lautan kaca. Alam gaib yang seluruh dunia lihat. Nah, orang kalau ilmu terawang itu ada di lautan kaca itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Dulu praktek. Jadi saya tahu, oh alami di sini. Nah, makanya ada yang namanya hak dalam dimensi gaib. Jelas? Jelas? Jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenekmu yang sudah mati, orang tuamu yang sudah mati, itu bukan arwah mereka. Udah paham di sini? Jelas? Nah, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Ada di mana? Ingat, Yesus dengan penyambut yang di sebelah kanannya. Saat ini engkau bersama aku di Firdaus. Nah, di Firdaus itu orang-orang yang mati dalam Tuhan. Orang apa? Orang mati yang apa? Dalam Tuhan. Untuk menunggu apa? Hari pembagian mahkota, memerintah bersama Yesus. Jelas? Jelas? Ada satu kisah yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya melihat proses. Sebelum ayah saya meninggal, waktu itu saya ditelepon, ayah sakit mendadak. Oke, saya doa. Waktu itu saya doa di posisi saya di Surabaya karena mau pelayanan. Tiba-tiba saya ditujukan untuk doa itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya melihat ayah saya di rumah sakit. Tiba-tiba Tuhan bicara, hari ini ayahmu panggil. Yes. Ayah saya ada di satu tempat. Setelah itu ada pintu, besar pintu emas terbuka, des, langsung di tok. Di situ ada umur, tok,
6-9 tahun. Situ saya baru paham. Kita nanti mati, dihitung umurnya bukan pada waktu lahir, tapi sejak dalam kandungan hari pertama. Sel telur dan sel sperma jadi satu. Itu disebut hari pertama. Kalau KTP kita usia 70, nanti ada di sana 71. Udah paham di sini? Jelas. Jadi itu bukan lahir. Saya kaget itu, saudara. Itu pemahaman yang luar biasa. Saya baru kaget ya. Langsung tak 6-9 tahun. Makanya kalau orang menggugurkan kandungan, itu pembunuhan. Menggugurkan kandungan itu apa, saudara? Kenapa pembunuhan? Karena ada kehidupan di situ. Dihitung sel terus menjadi satu. Itu disebut hari pertama. Udah paham di sini? Udah? Tiba-tiba ayah angkat saya yang meninggal sebelumnya, sebelum ayah saya meninggal, namanya Stefanus Pinky. Kok jangan Pak, kita ketemu lagi. Wah, saya jadi yang muda. Akhirnya sebagai yang muda juga. Di situ saya baru mengerti. Nanti kita di Firdaus saling mengenal. Ngomong sama seperti, lo kenapa gua? Saling apa? Ini saya lupa. Jadi saya doa dia tanya. Dan Tuhan berkata, jam ini, detik ini, ayam bersama aku di Firdaus. Saya lihat sendiri ya, proses itu jelas sekali ya. Dan ayah saya masuk situ, dia kaget. Hah? Saya ada di sini. Dia nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan. Di situ banyak sekali ya orang-orang yang mati dalam Tuhan, memuji menyembah di situ. Putih-putih dan wajahnya muda semua. Enggak ada yang tua, semuamu muda. Nanti yang bapak yang ini jadi muda. Dan ini bersinar semua. Ini hanya lihat wajahnya kok, rambutnya hampir tidak kelihatan. Ada wajahnya. Nah, setelah itu pintu ditutup, jelas. Langsung dari Solo telepon saya, Papa meninggal, tepat. Di situ saya baru ngerti. Jadi nanti kita meninggal kalau di sana dihitung bukan waktu lahir di KTP, tapi sejak dalam kandungan. Itu juga kata Anda. Makanya orang kalau menggugurkan kandungan disebut pembunuhan. Jelas? Jelas? Dan waktu itulah saya baru mengerti. Wah, luar biasa. Nah, jadi saudara, yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Bukan roh orang mati jadi setan. Saudara, dan jumlah setan tidak bertambah dan tidak berkurang, karena tidak beranak, tidak beristri, tidak diperanakan. Dan jumlah setan lebih banyak melebihi jumlah manusia. Ingat, malaikat Tuhan itu dikatakan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu dewi. Selaksa itu 10.000. Dikatakan apa? Beribu-ribu laksa. Berapa triliun? Mungkin kalkulatornya pedot, betul enggak? Nah,
beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Saya setelah berpuluh ribu laksa, berlaksalah. Nah, kalau ada datang lah ya. Hah? Nanti saudara, mulai kebanyakan saudara. Nah, jadi saudara, kalau orang manggil arwah orang mati, itu bukan arwah orang mati, roh setannya mati. Itu adalah untuk alam kubur. Langit dari tembaga, tanah menjadi besi. Untuk sial, untuk perceraian, untuk penyakit, ada tempat itu. Maka kalau daerah-daerah tempat pemanggilan arwah, banyak untuk kemiskinan. Jelas? Jelas? Nah, kita harus diputuskan, dipatahkan. Untuk itu demi nama Tuhan Yesus. Paham di sini? Paham di sini? Untuk itu apa saudara? Dipatahkan, diputuskan apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau mimpi ketemu kakek nenekmu yang sudah mati, arwah mereka atau bukan? Paham di sini? Jelas? Saudara, saat ini waktu saya ngomong 2025, saya udah ngomong tahun berapa? 2022. Betul? Nanti kita akan inflasi terus sampai 5 tahun. Masih ingat ya? Dan emas dalam berapa tahun lagi tembus 2 juta. Betul? Betul? Dan tahun 2024 Januari saya pernah khotbah di sini. 2024 emas tembus 1,5. Betul? Udah tembus kan? Nah, dan berapa tahun lagi? 2 juta. Ingat dah, resesi ekonomi sebenarnya yang berat bukan bulan ini. Maret mulai. Kenapa Maret? Ini hanya ngasih pandangan. Boleh kan? 1. THR. Udah daya beli masyarakat turun. Kedua, kenaikan UMR. Betul? Betul? Ketiga, laporan pajak SPT. Betul? 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 SPT. Betul? 2024. Keempat, RUPS. Rapat umum pemegang saham Januari Februari. Untuk bagi dividen, untung laba atau rugi kelihatan di situ. Untuk laporan 2024 pembagian dividen perusahaan. Betul? Betul? Nah, betul? Dengan Donald Trump jadi presiden, belum apa-apa semua udah pada pusing, betul kan? Betul? Betul? Saya beritahu, tarif impor tinggi, betul? Bantuan apa? Stop, betul? Betul? Nah, udah. Itu menimbulkan apa? Ingat, bulan 6 penjatuhan utang luar negeri. Kalau semua bantuan banyak ditutup, stop. Nah, uangnya ditukar pakai apa? Rupiah tukar dolar, betul? Potong dolar gimana? Jelas? Jadi sebenarnya resesi yang paling berat itu tahun ini dan lebih beratnya tahun depan 2026. Kenapa beratnya tahun 2026? Ingat tahun ini perusahaan-perusahaan banyak PHK, ada yang tutup. Untuk memulai lagi kan berat, betul kan? Hah? Betul? Memulainya tahun berapa? 2026, betul? Start itu. Nah, waktu start itu 2026. Nah, baru 2027 ekonomi bergerak. Ingat,
adanya suatu resesi suatu negara, terutama Asia dan Indonesia, terutama Indonesia, akan banyak kasus penipuan penggelapan meningkat tajam karena banyak orang ingin ngambil jalan pintas. Jelas? Ingin cepat kaya, ingin cepat investasi. Betul? Betul? Nah, bagi saudara yang investasi di bidang obligasi, sun, bond, yang reksadana, otomatis yang aman pemerintah, ambil yang jangka pendek. Jangka pendek ini adalah setahun maksimal 3 tahun. Jangan mengambil yang jangka medium 5-10 tahun. Yang lebih parah lagi, jangan mengambil yang jangka panjang 40 tahun. Jelas? Ambil apa? Jangka pendek. Kenapa? Main aman, wait and see. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, jadi harus apa? Jangka pendek. Nah, jadi padahal kok ngerti dikit kenapa? Saya beritahu sejarahnya seperti ini. Kenapa saya ngerti dikit tentang ekonomi? Waktu itu saya diperintahkan sama almarhum Jenderal Edi Wibowo untuk setiap kali kebijakan Presiden SBY supaya ada masukan dari seorang ahli ekonomi makro, mikro, dan praktisi profesional dan seorang konglomerat, dan orang ini paling susah didekati, yang namanya Gunawan Yusuf, Gulaku Sugendo, ownernya Gulaku. Karena orang tuanya dia itu pendiri Bursa Efek Indonesia, artinya tahu makro dan mikro ekonomi yang di dalamnya Indo, dia mengalami dan dia ahlinya. Waktu itu saya dikasih tahu orang ini susah didekati oleh siapapun. Ya, ngomong konglomerat, betul enggak? Beda dengan konglomerat, betul enggak? Mudah banyak didekati. Tidak usah jadwal. Untuk ketemu dia susah. Nah, dan kita Daud tidak bisa minta dia jadi menteri. Kenapa? Gajinya mau digaji berapa? Mungkin konglomerat. Karena itu Daud kamu bisa perintah. Setiap kali presiden sebelum mengambil kebijakan masalah ekonomi, makro, mikro, dan semuanya, kamu harus tanya dia dulu. Nanti saya akan sampaikan ke Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Negara, untuk disampaikan presiden. Siap. Itu 2004 saya kirim. Setiap hari Jumat jam 1 saya ada di gedung GKPI apa ya? Yang BRI loh ya. Di situ saya jam 1 harus ada di situ. Tidak boleh ditulis dan tidak boleh lupa. Jam 1 saya dengerin dia ngomong. Kalau dia ngomong pelan-pelan, benar sudah. Dan selama saya ketemu dia, bajunya hanya putih, celana hitam. Saya kaget juga. Tidak pernah lihat dia pakai biru atau hijau. Tidak ada. Putih, bawah hitam. Jam 1 dia ngomong beritahu saya. Yes. Beritahu untuk ke presiden. Dan kebijakan ini berakibat seperti ini. Kebijakan ini dampak keuntungan seperti ini, dampak negatif seperti ini, pengambilan seperti ini. Saya itu diperintahkan setiap Jumat, saudara. 10 tahun. 10 tahun. Datang, udah dengerin.
Nggak boleh dicatat, nggak boleh ditulis, diingat. Untuk ingatan saya lumayan. Sampai kan nggak lupa saya. Kalau perpajakan dinaikkan, dampaknya seperti ini, keuntungan seperti ini, APBN seperti ini. Pergolaan dunia seperti ini, dampaknya seperti ini ke sini. Wah, jauh. Suatu kali dia ngomong sama saya, 10 tahun lah. Daud, kalau kamu berhasil, itu biasa. Kenapa? Karena kamu kawan saya, Gunawan Yusuf. Tapi kalau kamu gagal, itu luar biasa. Betapa goblok. Karena dia dekat 10 tahun. Ketawa-ketawa gitu. Dia ngomong gini. Dia bilang, jadi kalau seperti ini, ada seperti ini, investasi seperti ini. Karena dia kan makin di sekuritas. Pendiri perusahaan kan ada 12 perusahaan, dana reksa dan makin dulu. Situ dia ngomong saya. Itu kata teman saya ngomong ini, Daud, kamu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Tahu enggak? Jarang ada orang punya kesempatan langsung belajar sama profesornya dan enggak tanggung 10. Oh, jadi seperti ini, arahnya ke sini, arahnya ke sini, oh sini. Setiap kebijakan ini pasang arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini, begitu. 10 tahun dah. Jadi saya tuh habis dari Jumat ngadap itu sampai 2-3 jam. Dia ngomong. Berarti makanya ekonomi zaman SBY 10 tahun relatif stabil. Relatif apa? Stabil kan? Beda nggak dengan zaman Jokowi? Beda. Karena apa? Ada orang yang ngasih yang dimaksudkan siapa? Gunawan Yusuf. Gulaku Sugar Group. Dia gulanya ngajarin saya ekonomi 10. Makanya pada waktu saya di YouTube orang ngomong pada bingung, ini belajar dari 10 tahun dah. Di situ dia ngomong, oh gini, investasi harus seperti ini, jangka pendek, jangka panjang, harus main aman seperti ini. Dia ajarin semua, pelan-pelan itu. Nah setelah itu ada politik sama hukum. Saya belajar waktu di pengamanan presiden kan ada working press. Nah, tiap hari ngobrol itu 10 tahun sudah. Pertama saya beritahu pergaulan itu mempengaruhi hidup seseorang. Coba pergaulan saya tukang beca, ngomong beda juga, betul? Nah, ini pergaulan saya ini deh, bulan. Sama yang kedua, working press, memandang sesuatu kok seperti ini. Nah, karena waktu dasar awal saya dilatih, latihan adalah strategi analisis depan. Kedua, saya diajar negosiasi, cara nego. Nah, lalu saya paham, oh Tuhan itu baik. Coba kalau saya dulu, kok malah saya disuruh, tugasnya suruh ke Gunawan Yusuf sebagai penyampai pesan, untuk duduk nyampein pesan. Kan kadang berpikir ini jabatan mau jawaban itu dah, betul? Saya enggak, saya lakukan dengan baik. Saya datang, nungguin jam 1. Dia lalu ngomong gini dia, Allah, saya dengerin begini dia, enggak boleh lupa lagi, dan kalau lupa bahaya, karena itu menentukan keputusan presiden ya. 10 tahun. Jadi saya beritahu itu rahasia zaman pemerintahnya yang ngasih masukan Gunawan Yusuf sampaikan ke Edi Bowo, Edi sampai ke Iwan. Makanya zaman SBY itu relatif stabil. Apa saudara? Betul? Betul?
stabil. Betul? Nah, karena ada apa? Penasihat ekonomi. Penasihatnya ini dia praktisi profesional, maka cara berpikir beda. Nah, yang repotnya kalau hanya taunya di teori, tidak pernah praktek, ya mumet saya. Nah, jadi nanti tahun ini berat, tapi tahun depan juga berat. Kan memulai sesuatu yang baru itu startnya berat, betul? 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 Makanya saudara semua jangan invasi bisnis dulu tahun ini. Sekarang lihat, banyak properti dijual di mana-mana. Betul? Betul? Itu menunjukkan apa? Resesi. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena orang butuh uang. Betul? Betul? Coba kalau saudara sekarang KPR debit seperti ini, menengah ke bawah turun, dari menengah turun ke bawah. Jadi pertanyaan, yang bawah turun kemana? Nah, pikir sendiri. Betul? Jadi boleh nggak kita orang Kristen ziarah kuburan? Boleh. Hanya tabur bunga, dosa bersih, boleh. Itu mengenang. Betul? Yang tidak boleh mendoakan. Percuma sebabnya. Mendoakan orang mati boleh tidak? Tidak, Bu. Jelas? Jelas? Nah, percuma. Meminta itu tidak boleh. Ada kutuk alam kubur. Nah, mari kita berdiri di sana. Saya nyanyi lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik dan sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, dan Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik dan sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini, menguatkan iman percaya kami Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah sumber kekuatan, hanya Tuhanlah sumber pengharapan kami, hanya Tuhanlah yang sanggup membukakan jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami tidak boleh bergantung pada dunia ini, tetapi biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Dan Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Evangelis Daud Tony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehariannya, segala apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Pakai hamba-Mu dalam pelayanannya dimanapun dia berada, dia menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, biar kami semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kami dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan. Kecil besar Tuhan memberkatinya. Engkau yang sanggup melipat gandakan setiap apa yang sudah kami tabur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami umat-umat Tuhan siap memberikan korban persembahan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Dan silakan jemaat Tuhan memberikan korban persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, ada pengumuman bagi jemaat Tuhan yang saat ini, yang hari Rabu tanggal 29 Januari yang tidak ada acara apa-apa, tidak bertionghi-tionghi dengan keluarga, yang sudah mengisi list di grup WBK, atau yang belum, yang ingin langsung boleh menghubungi saya, boleh untuk sama-sama kita menghadiri ibadah perayaan peringatan 40 hari Oma yang terkasih yang sudah dipanggil oleh Tuhan ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa di surga, Ibu Harumi Lestari, pada tanggal 29 Januari atau hari Rabu akan diadakan ibadah ucapan syukur di jam 18 atau jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu yang tidak tahu alamatnya, ini ada di klaster Batavia AD 9 nomor 5 Gading Serpong Tangerang. Jadi Bapak Ibu yang mau langsung ke sana boleh, yang mau kumpul di gereja untuk sama-sama berangkat boleh di 4:30 ya, jam 4:30 boleh janjian berkumpul di tempat ini karena hanya rumahnya cukup dekat. Jadi sama-sama kita tunjukkan bagaimana jemaat Tuhan kita saling mengasihi. Kita mengasihi orang yang sudah pergi, karena Ibu Harumi adalah ibu yang baik buat kita semua, contoh yang baik, dan kita semua sama-sama berbagi kasih, menghibur keluarga yang sudah ditinggalkan agar terus mereka kuat di dalam Tuhan. Tanpa sosok Oma ini, mereka akan terus mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Jadi mari jemaat Tuhan, kita hadiri ibadah ucapan syukur ini atau peringatan hari 40 hari kepergian Oma Harumi. Dan terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri kembali. Kita berdoa syafaat sebentar
Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau memberkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan yang sertai, Tuhan yang jaga apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Biar jemaat Tuhan tetap sukacita, tetap percaya bahwa pertolongan kami adalah dari Engkau, alam ciptaan langit dan bumi. Kami memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan jemaat Tuhan yang berbeban berat, Tuhan yang angkat semua bebannya. Dan kami berdoa juga dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati presiden kami di dalam nama Yesus. Biar Kau berikan sukacita, Kau berikan kemampuan dari sorga dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur sesuai dengan yang kami katakan. Kami memberkati juga hamba-hamba-Mu secara khusus. Kami memberkati gembala senior kami, Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang pimpin sehingga dia boleh Kau berikan hikmat dan pengertian dalam menggembalakan domba-domba-Mu. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk gembala lokal kami, Pak Ato. Tuhan, kami mengucap syukur karena dia ada pelayanan di tempat lain di Toraja. Kami berdoa dalam nama Yesus biar pelayanannya boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan pada pagi ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang dari Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha waktu datang untuk kita orang yang percaya. Amin. Jadi